Nah, saatnya kita juga melihat apa saja yang dihadirkan pada harian Kompas pada hari ini yang terbit di hari Minggu 10 Desember 2023. Kalau di halaman muka yang jadi tajuk utama adalah penguatan pemberantasan korupsi yang harus jadi fokus. Nah, yang sama-sama kita lihat ini adalah konser yang digelar kemarin di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser bertajuk Bongkar ini digelar oleh Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia dan juga Hari HAM Sedunia. Sejumlah tokoh turut hadir memberikan orasi, mimbar bebas menyuarakan pesan akan situasi Indonesia aktual. Nah, di Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin, sejumlah pihak mengharapkan agar tema debat Capres-Cawapres soal korupsi bisa difokuskan terhadap penguatan pemberantasan korupsi, mengingat turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun. Penting juga mengetahui gagasan pasangan Capres-Cawapres soal reformasi hukum dan bagaimana cara mereka mengurai masalah konflik kepentingan, sekaligus juga menjamin publik bahwa pendanaan kampanye dari donatur tidak menyandera mereka saat terpilih. Nah, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, kemudian juga Transparency International Indonesia misalnya memberi catatan soal berani atau tidak para paslon mencabut revisi Undang-Undang KPK. Soal rencana penyelenggaraan debat perdana, anggota Komisi Pemilihan Umum Agus Melas mengatakan kalau KPU sudah mendapatkan 11 orang yang akan jadi panelis untuk debat pertama. Pertanyaan murni dibuat oleh para ahli. Panelis juga menandatangani fakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan. Mereka juga dikarantina sampai hari Rabu. Kemudian kita akan beralih ke informasi kedua soal Uni Eropa yang membuat pengaturan komprehensif soal kecerdasan buatan. Nah, Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan yang mencakup misalnya penggunaan data biometrik. Kesepakatan ini tercapai pada hari Jumat malam waktu Brussels, Belgia, dan Komisioner Perdagangan Dalam Negeri Eropa yang mengumumkan kesepakatan ini. Kesepakatan dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa berunding sampai hampir 2 hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek teknis rancangan undang-undang akan dilakukan pada pekan depan. Nah, di sisi lain, perkembangan masif dari AI ini beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Ada tokoh yang mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahayanya bisa diketahui. Kekhawatiran antara lain dipicu kemampuan AI merekayasa tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra, tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut, AI juga bahkan bisa menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Dengan kata lain, kemajuan AI dikhawatirkan juga bisa disalahgunakan untuk kejahatan, serangan siber, atau sampai tidak bisa dikendalikan manusia. Dan informasi lebih lengkap lagi soal topik ini dan sejumlah topik menarik lainnya bisa Anda akses di harian Kompas pada hari ini, Minggu 10 Desember 2023 atau melalui kompas.id.